Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan dari PT RO sendiri secara teknikal ini masih cenderung uptrend dan masih mampu bertahan di atas level MA20-nya. Selama 2 hari belakangan ini, volume beli cukup mendominasi dari PT RO sendiri, meskipun kalau kita lihat MACD-nya ini masih relatif melandai di area positif. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan selanjutnya pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan juga analisis dan pertimbangan terhadap keempat saham pilihan ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari saham grup Prayogo Pangestu. Ada PT RO direkomendasikan buy, supportnya di 6.575, resisten hingga ke 7.200. Ada OASA trading buy, supportnya di 280, resisten hingga ke 304. MDKA juga trading buy, supportnya di 2.310, resisten hingga ke 2.440, dan DKFT hari ini juga dan perdagangan hari sebelumnya cukup banyak sentimen positif, juga direkomendasikan trading buy 745 hingga ke 800. PT RO, OASA, MDKA, dan DKFT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita ke saham pilihan yang pertama, Pak. Ada PT RO, Anda rekomendasikan buy, Pak. Pertimbangan mungkin Pak, dibandingkan dengan saham-saham Prayogo Pangestu lainnya, hari ini rata-rata tertekan PT RO masih bisa melaju kencang. Pertimbangan untuk PT RO masuk ke dalam saham pilihan, dan perbedaan posisi teknikal jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan dari PT RO sendiri secara teknikal ini masih cenderung uptrend dan masih mampu bertahan di atas level MA20-nya. Selama 2 hari belakangan ini, volume beli cukup mendominasi dari PT RO sendiri, meskipun kalau kita lihat MACD-nya ini masih relatif melandai di area positif. Kalau kita lihat juga dari sisi stokastiknya cukup menarik, di mana pergerakan hari ini membuat stokastik dari si PT RO sendiri ini membentuk adanya golden cross. Kami memperkirakan area supportnya di 6575 dengan area resisten di levelnya 7200. Apabila nanti untuk PT RO sendiri mampu break dari area 7200, maka dapat kami perkirakan area targetnya nanti di 7525 sampai ke area berikutnya di area 7975. Apabila kita bandingkan dengan beberapa emiten dari konglomerasi Prayogo Pangestu sendiri, pergerakan PT RO ini memang masih cenderung uptrend ya, dan kalau kita lihat memang dari sisi MACD-nya masih relatif mirip-mirip untuk si pergerakannya sendiri. Kemudian kita mengambil dari sisi peluang pergerakannya saja, seperti itu, Mas. Baik, sampil yang pertama ada PT RO dari grup Prayogo Pangestu. Penutupan hari ini di 7.000, menguat di 4,48%. Intraday sempat tadi ke 7.150. Sementara level yang bisa diperhatikan untuk PT RO melaju lebih tinggi lagi ketika menembus di level 7.200-an. Dari PT RO kita beralih ke OASA, Pak Didit. Penutupan sesi kedua hari ini, sampilan kedua berbalik melemah di 2,08% di 286. Analisis untuk OASA. Oke, untuk pergerakan OASA sebenarnya ini masih cenderung konsolidasi ya, yang dapat kita cermati dari awal Oktober kemarin. Kalau kita lihat pergerakannya ini masih mampu berada di atas area supportnya di 280, maka dengan demikian itu harus diperhatikan dengan cukup ketat untuk pergerakan dari OASA sendiri. Selama OASA masih mampu berada di atas area tersebut, maka kami perkirakan OASA masih berpeluang menguat, jadi untuk trading buy ini agak lebih cocok dengan area resisten di 304. Break dari 304, target terdekatnya di 310 sampai 318. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi pergerakan MACD-nya ini masih relatif melandai di area positif, dan juga stokastiknya masih flat di area netral. Jadi memang nampaknya konsolidasinya agak cukup lama untuk pergerakan dari OASA. Waspadai apabila tekanan jualnya tinggi dan break dari 280, maka OASA akan menguji di level berikutnya, yakni di area 264 terlebih dahulu. Begitu. Baik, dalam 6 bulan terakhir dan secara year to date, Pak, penguatan saham OASA sudah sangat signifikan ini. Dari polanya, Pak, masih tren bullish tidak? Kemudian ada peluang kembali tidak untuk menembus ke level tertinggi selanjutnya? Kalau kita melihat dari pergerakannya secara time frame mingguan ya, pergerakan OASA sebenarnya memang masih cenderung uptrend ya, namun belum mampu break dari MA 200-nya.
dari sisi pergerakan MACD dan stokastiknya juga masih cukup menarik dari OASA sendiri. Namun di candle weekly-nya pergerakan OASA nampaknya akan relatif koreksi. Maka dengan demikian di supportnya 280 ini perlu dicermati dengan baik-baik dan diawasi secara ketat supaya apabila nanti break dari area tersebut nampaknya OASA koreksinya akan cukup jauh ke area 264-an seperti itu. Baik, dari OASA kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga Pak, MDKA, emiten emas. Cukup menarik juga untuk MDKA Pak, di tengah harga emas global sudah mencatatkan beberapa kali rekor. Beberapa saham yang ada di sektor dan emiten emas yang sama ini sudah mengalami laju penguatan yang cukup signifikan. Tapi MDKA tampaknya cukup tertinggal Pak Didit, analisisnya. Oke, baik. Kalau dari pergerakan MDKA, ini kalau kita lihat cukup menarik dari akhir bulan September ya. Ini penguatannya polanya masih cenderung menguat ya. Pergerakannya masih cenderung menguat. Namun demikian menariknya masih tertahan mulai masuk di area overbought-nya ya untuk pergerakan MDKA sendiri. Cermati nanti di area 2440 sebagai area resistennya. Break dari 2440, maka target terdekat berikutnya di 2470 sampai 2520 untuk pergerakan dari MDKA. Kita mengambil dari sentimen emas dan memang pergerakan dari harga Cooper yang cenderung menguat untuk MDKA, seperti itu. Baik, yang terakhir Pak ada DKFT Pak. Cukup banyak sentimen secara fundamental yang sedang membayangi dari DKFT, rilis kinerja yang cukup baik, kemudian juga akan bagikan dividen interim. Analisis dan rekomendasinya untuk DKFT. Oke, kalau untuk DKFT sendiri pergerakannya meskipun melandai, namun kecenderungannya masih uptrend, masih mampu berada di atas MA60-nya dengan cukup kuat meskipun hari ini muncul adanya volume penjualan ya dari DKFT sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, MACD-nya ini juga masih relatif melandai di area positif dan stokastiknya juga masih relatif flat. Dengan demikian kami memperkirakan untuk DKFT sendiri ini untuk trading buy karena belum mampu break dari area 800 sebagai resistennya. Ya. Menarik apabila break dari 800, target terdekatnya di 815 sampai 840 dengan mencermati support di 745 seperti itu. Baik, intraday tadi sempat ke 800 ya Pak, tapi tidak bertahan di posisi tersebut. Akhirnya ditutup di 785, menguat di 0,64%. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada PTRO, OASA, MDKA, dan juga DKFT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Didit, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau dengan catatan penguatan cukup signifikan di 0,91% dan ditutup di level 8.124.757. Intraday tertinggi di 8.148 ketika indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini sempat menguat di atas 1%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.064.679. Beberapa menit pasca pembukaan, IHSG sempat berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 8.030.777. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,47%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,26%, LQ45 menguat di 1,02%, dan belum mampu balik ke level 800-an kembali. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Sektor kesehatan memimpin penguatan di 3,25%, transportasi dan logistik menguat di 2,10%, teknologi melemah di 1,17%, infrastruktur juga tertekan di 0,16%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers dengan catatan penguatan ada Gosco ditutup menguat di 394, DSSA tadi pun juga sempat kita ulas menguat di 115.600, intraday hari ini sempat ke 118.000, CBRE melesat kembali di 1.660 dan PTRO hari ini juga menguat di level 7.000. Dan lagi-lagi semoga apa yang saya sampaikan untuk update penutupan sesi kedua bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didi, kita lanjutkan kembali Pak. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham AADI Pak. Hari ini koreksi bahkan intraday sempat ke 7.750. Nah kebetulan Pak Yohan ini sudah profit sebenarnya. Sudah ambil di posisi 7.500. Support yang mungkin bisa diperhatikan untuk memaksimalkan profit biar tergerus tidak terlalu dalam Pak. Oke, baik. Pergerakan AEDI memang hari ini terkoreksi ya, 0,3% ya. Dan kalau kita lihat memang selama 3 atau 4 hari belakangan ini pergerakannya masih cenderung konsolidasi. Dapat kita perhatikan bersama, memang MACD dan stokastik ini masih relatif cukup baik, masih berada di area positif dan area netral. Namun support yang dapat diwaspadai nanti ke depannya yakni di area 7675, karena kalau break dari area tersebut nanti level 7.500 akan diuji kembali. Namun demikian untuk area resistnya yang perlu diperhatikan bersama di level 8.000. Menarik 8.000 apabila tertembus maka 8.150, 8.200 dapat digunakan sebagai target penguatan berikutnya. Seperti itu. Masih bisa di hold ya Pak? Untuk di hold masih bisa 7675 sebagai area supportnya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari saham grup Raya Gopangestu ada CDIA. Hari ini melemah di 1,76% di 19.50. Saya akan coba sapa Bapak Rifai dari Cangkring Rembang. CDIA punya di harga average menyangkut di 2.300 Pak. Kemudian CDIA juga ditanyakan tidak menyebutkan nama dan lokasi. Entry sebelum market crash katanya di 2.227, sama-sama nyangkut di level 2.200-an Pak. Analisis dan rekomendasinya. Oke, pergerakan CDIA kalau kita lihat memang selama 3 hari berturut-turut ini masih cenderung downtrend ya. Tekanan jualnya masih cukup besar meskipun dari sisi volume ini terjadi adanya pemangkasan volume pembelian. MACD-nya ini sudah mulai menyempit dan rawan terjadinya dead cross, jadi koreksinya masih cenderung berlanjut. Stokastiknya juga sama, masih cenderung koreksi ke area oversold-nya. Nanti dapat diperhatikan sebagai area support terdekat, yakni berada di area 1865. Karena kami melihat masih adanya potensi untuk CDIA kembali tertekan, paling tidak nanti untuk menguji area gap yang berada di 1785, 1810. Namun demikian apabila nanti berhasil menutup gap dan kembali rebound, nanti targetnya ada di terdekatnya dulu ya, di area 2120 sampai ke area 2230. Jadi untuk para investor yang mempunyai di harga 2100-2200 mungkin bisa untuk average down terlebih dahulu untuk CDIA. Baik, selanjutnya kita ke Demak Pak. Ada Bapak Lutfi, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham konglomerasi lainnya Pak. Ada Raja ini. Saya akan coba cek penutupan hari ini. Tekanan dalam terjadi Pak di 6,41%, 4890. Sebelumnya secara teknikal Raja juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini. Untuk posisi Raja punya harga average di 5.100 Pak. Support mungkin yang bisa diperhatikan, antisipasi pelemahan lanjutan terhadap Raja. Oke, untuk pergerakan Raja ini memang masih cenderung downtrend ya. Setelah level 6.000 tercapai, kita dapat melihat di sini area support terdekatnya di 4.840. Break dari area tersebut, nampaknya Raja ini rawan untuk koreksi kembali untuk menguji di area 4.500-an terlebih dahulu. Dan harap dilihat karena ada gap yang berada di 4.070 sampai 4.120. Area gap tersebut dapat digunakan sebagai target koreksi, sebagai worst case skenario-nya. Karena kalau kita melihat dari MACD-nya ini sudah mulai melandai dan didahului oleh stokastik yang sudah terkoreksi duluan di area netral. Tekanannya juga agak cukup besar dari pergerakan Raja. Jadi mungkin dapat diperhatikan area-area tersebut. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham JARR Pak, John Lynn Agroraya Tbk. Fluktuasi dari pergerakan saham ini cukup signifikan, naik tinggi kemudian juga koreksi dalam. Sebenarnya ada strategi tidak sih Pak? Mungkin dari sisi kedisiplinan dalam menetapkan target resisten ini sehingga menghindari koreksi signifikan yang terjadi dan menggerus dari sisi profit yang sudah ada. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Johlin sendiri atau JAR ini
Ini selama beberapa hari belakangan ini koreksinya agak cukup dalam ya. Sebenarnya hal ini dapat dibatasi dengan adanya area stop loss bagi para investor ataupun para trader menerapkan stop loss terlebih dahulu, sehingga nanti untuk area modalnya pun tidak tergerus cukup dalam dengan adanya stop loss, sehingga nanti dapat diperhatikan untuk pergerakan ke depan berikutnya. Karena kalau kami melihat dari volumenya pun sudah cenderung kecil, MACD-nya ini sudah rawan untuk terjadinya dead cross, begitu pula stokastik yang rawan terkoreksi ke area oversold-nya. Ada kemungkinan untuk si JAR ini akan menguji di level MA20-nya dulu, yakni di area 4.220-an. Jadi dapat diwaspadai sebagai area stop loss-nya di sana untuk saat ini, seperti itu. Baik, selanjutnya menanyakan emiten emas, Pak. Merdeka Gold Resources Tbk hari ini menguat di 2,73%. Jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana? Oke, ini emas sebenarnya masih cenderung menguat ya. Nanti dapat dicermati untuk area stop loss-nya. Terdekatnya dulu kami berikan di 4460. Waspadai apabila break dari 4460 akan menguji 4340 sampai 4240. Dan resistnya ini agak cukup menarik untuk pergerakan dari emas sendiri. Volumenya juga meningkat ya, volume pembeliannya. Apabila nanti break dari 4650, maka target berikutnya di 4720 sampai 4850. Jadi ini dapat dijadikan sebagai trading pendek terlebih dahulu untuk pergerakan emas. Oke, kita ke Surabaya. Ada Bapak Purnomo menanyakan saham koin, Pak, COIN. Ya, hari ini melemah di 1,59%. Koin dalam pergerakannya juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah support dan resisten di tengah pelemahan yang terjadi hari ini. Oke, untuk koin sendiri ini memang masih cenderung berada di fase downtrend ya dalam jangka pendek, dan kami melihat memang pergerakan dari beberapa indikatornya ini belum mendukung adanya tanda-tanda pembalikan arah atau penguatan, malah justru masih belum mampu bertahan di atas MA20 untuk pergerakan koin. Nanti dapat diwaspadai sebagai area supportnya 2930. Apabila break dari area tersebut, nampaknya koin ini akan menguji kembali 2880 sampai 2710. Dan sebagai area resisten terdekat kami berikan di 3250. Break dari 3250, target berikutnya 3320, 3420, seperti itu. Baik, kita ke Kerinci, Pak, Provinsi Jambi. Ada Bapak Andra menanyakan saham TLDN, Pak. Sudah entry di harga berapa? Saya akan coba cek terlebih dahulu. Entry untuk TLDN di harga 725, Pak. Penguatannya sudah sangat signifikan. Apakah ini juga berada di level tertingginya? Tidak, Pak. 925 hari ini, kemudian sudah ambil posisi tadi di 725. Resisten selanjutnya mungkin. Oke, untuk TLDN sendiri tadi sempat di 925 ya, dengan volume pembelian yang cukup besar dan meningkat untuk TLDN. MACD-nya memang masih berada di area positif, namun dapat diwaspadai bersama. Ini stokastiknya agak terkoreksi ya, rawan untuk terkoreksi, karena kalau kita lihat sudah mulai menyempit dan pergerakannya sudah mulai menukik ke area netralnya. Cermati nanti sebagai area stop loss-nya, saya berikan terdekatnya supaya keuntungannya tidak tergerus cukup dalam. Di 830 untuk area stop loss-nya waspadai, karena apabila break dari area tersebut, nampaknya TLDN nanti akan menguji di 790 sampai 750. Namun demikian untuk area resisten nanti yang dapat dicermati untuk pergerakan dari si TLDN sendiri, kami perkirakan ini terdekatnya lagi-lagi berada di level 900. Apabila nanti mampu break dari 900, maka dapat kami perkirakan pergerakan selanjutnya nampaknya akan menguji di 940 sampai ke 960. Namun demikian tetap cermati supportnya terlebih dahulu. Baik, ada TLDN, pertanyaan investor atau pemirsa dari Jambi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas, Pak. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Didit, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.